Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya tuh mau nge-comparein kedua handphone, yaitu Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro, yang dikatakan Xiaomi sebagai handphone yang temanya tuh cinemagic. Ya, istilahnya kameranya bagus untuk dibuat foto dan record itu bagus. Nah, tapi ada dua seri, T regular dan T Pro. Dan T regular ini dia tuh memakai chipset Dimensity 1200 Ultra kalau nggak salah. Dan kalau Xiaomi 11T Pro ini dia pakai chipset Snapdragon 888. Nah, secara hardware ini kedua handphone ini tuh hampir bisa dibilang sama sampai setup kameranya juga. Dan di sini yang berbeda adalah ISP-nya, yaitu ISP Snapdragon dan ISP Dimensity 1200. Kira-kira bagus yang mana nih dari foto dan videonya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Dan ini adalah hasil dari foto dan videonya. Silahkan ditonton, silahkan disimak. Sembari nanti teman-teman bisa kasih pendapat di kolom komentar. Bagus yang mana sih? Bagus yang Dimensity 11T atau bagus yang Snapdragon 888 dengan Xiaomi 11T Pro-nya? Dan selamat menyaksikan dan silahkan berkomentar di bawah. Sembari saya akan ngasih pendapat saya pribadi di bagian akhir video. Jadi silahkan ditonton. Let's go! Dan ini adalah perekaman dengan kedua HP Xiaomi 11T series. Di sini udah bisa dilihat kalau di di Xiaomi 11T Pro ini dengan Snapdragon 888 dia memang ngebus beberapa warnanya. Jadi kayak udah diedit biar makin cantik. Dan seperti ini hasilnya. Perekaman 1080 30 fps. Kalau dari layar sih seger banget ya si Xiaomi 11T Pro ini, dia lebih kontras juga. Dan kalau di Xiaomi 11T Pro ini bisa ganti kamera kayak gini. Nah, dia bisa ganti ke lensa ultra wide. Kalau si Xiaomi 11T nggak bisa ganti kamera. Itu yang berbeda di sana, bos. Dan sekarang ini perekaman dengan Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro di 1080 30 fps mode HDR. Seperti ini ya mode HDR-nya. Belum balik nih, satu kali. Nah, ini udah satu kali sama nih. Kalau dari warnanya sih emang seger si versi yang Pro ini ya, Snapdragon 888. Di situ kuningnya tuh terlalu jeder sih. Tapi kalau ditanya asli yang mana, asli yang Xiaomi 11T. Tapi kalau cantik yang mana, cantik cantik yang Pro sih kalau saya sih. Tapi emang kalau ditanya asli yang mana, asli yang Xiaomi 11T reguler. Jadi kelihatan kayak natural banget lah gitu. Dan di sini perekaman kamera ultra wide, bisa kalian lihat ya. Ini perekaman kamera ultra wide. Kalau ditanya asli yang mana, asli yang Xiaomi 11T. Soalnya yang kuning-kuningnya di sini tuh lebih terbus di di Xiaomi 11T Pro nih. Kalau dari langitnya seperti ini. Kalau ditanya asli yang mana, asli yang Xiaomi 11T selalu ya. Kayak natural gitu, nggak diedit-edit. Jadi seperti ini kamera ultra wide-nya. Dan ini perekaman 1080 60 fps di kedua Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro. Di sini sama-sama stabil dan mode HDR-nya nggak bisa nyala ya kalau pakai 60 fps. Seperti ini kestabilannya. Karakteristik warnanya sama seperti penjelasanku yang ada di awal ya. Nah, biasanya nih kalau yang 60 fps fokusnya susah nih. Fokusnya sama-sama bagus sih. Udah nggak kayak handphone Xiaomi sebelumnya yang biasanya tuh kalau 60 fps fokusnya agak susah, agak trouble gitu. Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps dengan kamera depan. Bisa dilihat langitnya masih kelihatan di Xiaomi 11T Pro. Ini sama-sama mode HDR-nya mati. Di sini bisa kalian lihat warnanya di kulit merona ya, cerah kayak pakai make up, bikin orang tuh jadi kelihatan lebih cantik. Kalau di Xiaomi 11T ini natural banget. Kalau dari langit seperti ini. Dan ini mode HDR-nya mati ya. Coba sekarang mode HDR-nya aku hidupin.
Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps dengan mode HDR menyala. Seperti ini hasilnya. Warnanya jadi kayak apa ya? Agak kayak ngesoft gimana gitu. Detailnya lebih banyak itu ya, lebih banyak di Xiaomi 11T ya. Bisa kelihatan nih muka saya yang kasar kayak permukaan bulan. Kalau dari background langitnya ketangkap semuanya dengan baik. Dan kalau di Xiaomi 11T Pro ini emang birunya kayak wah, birunya cerah banget. Padahal nggak secerah itu sih. Ya cerah, cuma nggak secerah itu. Kalau di Xiaomi 11T ini natural banget dan kurang ngangkat dikit itu. Kalau yang Pro ini kebanyakan ngangkat warna saturasinya. Kalau yang Xiaomi 11T ini kurang begitu ngangkat. Seharusnya diangkatin dikit, oke nih. Dan ini adalah rekaman 4K 30 fps di Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro. Kalau Xiaomi 11T ini mentok nih, perekaman tertingginya 4K 30 fps. Dan kalau Xiaomi 11T Pro ini OP ya, bisa 60 fps, 4K-nya stabil pula dan ada 8K juga. Jadi kalau dari kamera sih memang tetap ruangnya tuh lebih besar Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888, bisa ganti kamera juga. Jadi emang kalau kamera sih ini terserah selera kalian masing-masing, tapi kalau saya masih suka Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888. ISP-nya selalu terkenal sih lebih bagus. Tapi masih aja ya, kalau tanya asli yang mana di adegan ini, lebih asli Xiaomi 11T. Kalau Xiaomi 11T Pro ini warnanya di boost, lebih cantik sih. Cuma jadi kontrasnya tuh tinggi banget dan detailnya di area gelap kadang kurang ngangkat. Nah, jadi barusan adalah komparasi antara Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro dari segi foto dan kamera, dari segi kamera utama, kamera ultrawide, kamera selfie, dari 4K 1080 gitu kan. Dan kesimpulannya sih, aku bilang kalau Xiaomi 11T dengan Dimensity 1200 dia memiliki karakteristik yang natural. Kalau ditanya asli yang mana sama scene adegannya, lebih asli yang Xiaomi 11T. Xiaomi 11T ini aku bilang dia tuh natural. Ini bukan berarti Xiaomi 11T Pro ini jelek ya. Untuk Xiaomi 11T Pro ini terlihat nggak terlalu natural karena di beberapa warna dia tuh ada yang dinaikkan dan kontrasnya juga agak naik ya. Jadi antara gelap dan terang itu kayaknya agak lebih jauh gapnya jika dibandingkan dengan Xiaomi 11T, sehingga Xiaomi 11T menurutku bisa ngangkat di area-area gelap. Tapi kadang dia tuh lemah di area-area yang terang, kayak misalkan lampu, tulisan berlampu, atau mungkin ada sebuah banner yang ada lampunya. Di Xiaomi 11T Pro dia bisa mengekspos ya mungkin lebih gelap dikit ya, bagian gelapnya, di bagian kontrasnya tuh lebih gelap dikit, tapi dia bisa jauh menangkap lebih banyak area-area yang terang, area-area yang tersorot lampu atau ada lampunya. Dia bisa menghandle lebih baik. Lalu kalau ditanya resolusi ya dari Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T Pro ini jauh lebih bagus. Di kamera depan, Xiaomi 11T cuma mentok di 1080 30 fps, sedangkan di Xiaomi 11T Pro dia bisa sampai 60 fps 1080 dan stabil. Untuk kamera belakang, Xiaomi 11T cuma bisa mentok sampai 4K 30 fps. Dan Xiaomi 11T Pro bisa mentok sampai 8K dan 4K 60 fps dan stabil. Itu yang asiknya. Kalau 8K aku nggak terlalu banyak pakai karena juga siapa juga yang butuh 8K kan. Kayak terlalu gede aja gitu nggak kepake. Tapi 4K 60 fps-nya kepake banget. Nah, terus yang aku sadari di sini adalah ketika perekaman video ya. Xiaomi 11T ketika dia kameranya bergerak gitu ya, ketika panning gitu ya.
itu bisa kelihatan kayak frame rate-nya tuh kayak bergetar gitu, kayak agak turun gitu, jadi kurang mulus. Nah, sedangkan di Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888 ketika dia panning kameranya bergerak, itu gambarnya tetap halus banget. Halus seolah-olah ada kayak gimbalnya. Jadi pernah kejadian saya tuh bikin story gitu kan di sebuah toko roti gitu. Nah, terus aku upload di Instagram. Nah, ada temen yang tanya gitu kan, Bang, ini pakai HP apa nih? Kok bagus gitu kan? Pakai Xiaomi 11T Pro, 60 fps ya gitu kan? Enggak kok, ini aku pakai 30 fps aja. Ya, tapi kok jadinya stabil banget ya, smooth banget. Di Redmi Note 10 Pro saya nggak kayak gini. Kalau ditanya smoothnya, memang smoothnya sih kerasa banget ya. Jadi kalau kalian pakai kamera mode biasa, jadi kalau kalian pakai kamera mode 30 fps, jika dibandingkan dengan yang lain, emang kerasa smooth banget. Ini mungkin penyebabnya karena Snapdragon 888 yang ISP-nya dan pemrosesannya pasti lebih bagus dan lebih cepat ya. Di sini emang kalau kalian lihat bagian di situ memang unggul dari Xiaomi 11T Pro. Nah, tapi kalau kalian lebih suka handphone yang natural lah, kameranya nggak usah bagus-bagus, yang penting kelihatan aja gambarnya oke, nggak perlu warna yang terlalu gonjreng-gonjreng gitu. Mungkin Xiaomi 11T akan cocok buat kalian, karena beberapa orang ketika aku kasih compare itu dia bilang, waduh ini kok Xiaomi 11T Pro kok warnanya terlalu nonjok banget ya, terlalu terbus banget gitu loh. Nah, tapi beberapa orang juga bilang, aduh ini kameranya Xiaomi 11T kok kayaknya kurang menarik gitu warnanya, kurang kuat gitu, natural banget. Jadi kalau kalian juga ngevideo wajah gitu ya, wajah itu secara wajah biasanya wajahku akan jadi rada gelap, kusam, dan bibirnya tuh rada menghitam. Nah, kalau di Xiaomi 11T Pro ini semuanya merah merona. Nah, cuma kalau ditanya detailnya ketika record video ya, detailnya lebih banyak di Xiaomi 11T. Kalau dari wajah aja, kalau dari kamera depan mungkin lebih banyak Xiaomi 11T di pengujian kali ini. Cuma kalau dari keseluruhan, Xiaomi 11T Pro menurutku lebih baik. Dia bisa nangkep detail yang lebih banyak, area-area yang terang luar biasa bisa dihandle dengan baik, dan perekamannya bisa 60 fps, stabil, dan frame rate-nya aku bilang sih rapet banget. Jadi walaupun 30 fps dibuat panning, dia kelihatan kayak rapet banget, seolah-olah ada OIS-nya. Bagus sih, bagus. Menurut saya lebih bagus Xiaomi 11T Pro, dan itu wajar ya karena namanya juga seri Pro-nya dan lebih mahal 1 juta. Nah, buat teman-teman kalian nih, setuju nggak nih kalau Xiaomi 11T Pro ini lebih bagus kameranya daripada Xiaomi 11T? Langsung komentar aja di bawah ya. Tapi buat aku pribadi, Xiaomi 11T ini walaupun menurutku tidak sebaik Xiaomi 11T Pro dari resolusi dan hasil foto dan kameranya, aku bilang Xiaomi 11T dengan Dimensity 1200 udah bagus kameranya. Nggak jelek, serius. Nggak jelek, udah bagus. Cuma yang aku bikin penasaran di sini, kok aku merasa kayak hasil kameranya agak mirip dengan Poco X3 GT yang Dimensity 1100. Di next video mungkin bakal aku bikin komparasi antara Xiaomi 11T 1200 Dimensity dengan Dimensity 1100 yang ada di Poco X3 GT. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan video seperti itu, silahkan komentar di bawah dan like video ini ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa komentar di bawah ya, bagus yang mana? Bagus yang Xiaomi 11T atau Xiaomi 11T Pro? Jadi segitu aja videonya, terima kasih dan bye!